Kudabra. Nama saya Daktur, panglima perang musuh yang akan menghancurkan pasukan Islam. Takut enggak? Kok enggak takut? Takut kan? Takut. Kok murid-murid di sini pada enggak takut? Sekarang Kak Ucon akan menirukan Daktur yang lebih menakutkan. Pasti nanti pada takut. Sebentar. Sekarang Daktur menggunakan kumis. Saya Daktur, panglima pasukan musuh yang akan menghancurkan pasukan Islam. Takut kan? Takut kan? Hei, takut dong. Takut. Takut. Takut, takut. Takut, takut, takut. Ini panglima musuh pada nggak takut ya? Takut ya? Takut ya? Ini Daktur, takut enggak? Lihat, takut enggak? Adik-adik, Kak Ucon nggak bisa menirukan Daktur yang menakutkan. Tapi Daktur yang sebenarnya badannya besar, wajahnya menakutkan, dan perilakunya sangat kejam sekali. Hari itu Daktur mendapat tugas untuk masuk ke kota Madinah dan menangkap Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya harus segera masuk ke kota Madinah. Iya. Sementara itu di kota Madinah, sore hari itu suasana sangat sepi. Angin berhembus pelan-pelan. Di masjid yang kecil di pusat kota Madinah, Rasulullah sedang mengajar tentang agama Islam kepada para sahabat. Ketika matahari semakin condong ke barat, pengajaran yang diadakan Rasulullah pun selesai. Para sahabat pun segera mencium tangan sang Rasul dan pamit ke rumah masing-masing. Membuka pintu masjid,
Tinggallah Rasulullah sendiri di masjid. Dan segera sang Rasul pun berdiri, berjalan perlahan keluar dari masjid, dan tepat di samping masjid di bawah pohon kurma Rasulullah beristirahat. Tapi karena angin berhembus dengan nyaman, tanpa disadari Rasulullah tertidur. Saat itulah sepasang mata memperhatikan sang Rasul mulai keluar dari masjid, berjalan perlahan sampai tertidur di bawah kurma. Lihat, Muhammad sudah tertidur. Waktunya buat saya untuk menangkap Muhammad. Mumpung tidak ada sahabat yang mengawal Muhammad. Lihat tuh, Umar bin Khattab, jagoan umat Islam, juga sudah pulang ke rumah. Sekarang waktunya saya menangkap. Adik-adik paham nggak yang barusan berbicara kasar ini tadi siapa? Siapa? Betul, Datur yang kemarin mengendarai kuda perang. Hari itu Datur sudah ada di kota Madinah dan berdiri tidak jauh dari Rasulullah. Segera Datur pun mengeluarkan pedang untuk menangkap Rasulullah. Rasulullah dibentak sedemikian rupa, ternyata tidak ada rasa takut. Dalam tidurnya Rasulullah merasa ada benda tipis tajam menempel di dadanya. Teman-teman paham benda apa itu? Benda apa? Betul, pedang. Tapi ketika Rasulullah terbangun dan matanya terbuka, ternyata Rasulullah tidak tahu. Rasulullah saat itu tidak takut. Datur yang jagoan merasa gentar. Biasanya musuh-musuhnya kalau ditodongkan pedang biasanya ketakutan. Kenapa kali ini musuh bebuyutan yang bernama Nabi Muhammad justru tidak tahu? Saya harus membentak lebih keras. Muhammad, kamu kalah. Sebentar lagi kamu akan ketangkap. Bahkan lihat, ujung pedang sudah ada di dada. Nyawa kamu sudah akan melayang. Sekarang siapa yang akan menolong kamu dari ketajaman pedang saya? Siapa Muhammad? Tapi adik-adik, ternyata kembali lagi Rasulullah tidak
tidak merasakan. Justru dengan penuh keyakinan Rasulullah menjawab, Allah yang menolong saya. Adik-adik bisa menemukan kau John? Allah yang menolong saya. Kurang kompak. Allah yang menolong saya. Allah yang menolong saya. Siapa yang akan menolong kalian dari pedang ini? Allah. Siapa yang akan menolong kalian ketika ada musibah mendekati kalian? Siapa yang akan menolong kalian ketika ada bahaya mengancam kalian? Ketika Daktur mendengar jawaban dari Rasulullah yang sangat yakin, seperti kalian menjawab dengan penuh keyakinan kalau Allah yang akan menolong kita. Tiba-tiba tubuh Daktur menjadi gemetar hebat. Tubuh yang kuat saat itu menjadi lemas, dan tangan Daktur pun bergerak tanpa bisa dikendalikan, dan pedang di tangan Daktur pun jatuh. Rasulullah segera bangkit, mengambil pedang Daktur, dan gantian Rasulullah menodongkan pedang ke arah Daktur. Daktur, sekarang siapa yang akan menolong kamu dari ketajaman pedang kamu sendiri? Muhammad, pedang ini jangan ditodongkan ke dada saya Muhammad. Itu tajam banget Muhammad, bener tajam Muhammad. Nggak ada yang bisa menolong saya kecuali kamu Muhammad. Maafkan saya Muhammad. Saat itu Daktur sangat takut banget. Belum lama dia akan menangkap Rasulullah, akan membunuh Rasulullah. Hanya hitungan menit, gantian Rasulullah menodongkan pedang ke dada Daktur. Daktur pun saat itu sudah pasrah, matanya dipejamkan rapat-rapat, menunggu musuhnya membalas dendam. Ditunggu beberapa saat, ternyata tidak ada benda tajam yang melukai dadanya, tidak ada pedang yang menancap dadanya. Daktur penasaran. Ketika Daktur menengok ke arah samping, Masya Allah, ternyata Rasulullah tidak membalas dendam, tapi Rasulullah memaafkan. Apa? Rasulullah tidak lagi menodongkan pedang ke dada Daktur, tapi sebaliknya Rasulullah mengembalikan pedang dengan kedua tangannya. Daktur pun menerima pedangnya dengan rasa haru, dan tanpa sadar Daktur langsung memeluk sang Rasul. Ya Muhammad, saya tidak mengira orang yang ingin saya tangkap, orang yang ingin saya bunuh, ternyata berakhlak mulia, mau memaafkan saya. Terima kasih Muhammad. Terima kasih Muhammad. Sekarang saksikan ya Muhammad. La ilaha Muhammadur. Alhamdulillah adik-adik,
Ketika Rasulullah menunjukkan akhlaknya yang baik, Datur saat itu masuk agama yang sebelumnya menjadi musuh Rasulullah, sejak saat itu menjadi sahabat Rasul dan menjadi sahabat umat Islam di seluruh dunia. Ada dua pesan dari cerita Kak Ucon. Sekarang duduk yang rapi.